kamu dikenal banyak orang, pasang iklan aja di video Ewing HD. Toko kamu bakalan dilihat ribuan orang seiring dengan video ini. Untuk informasi lebih lanjut, email ke sini. Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah berikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Mulai dari lukisan yang membawa kesialan bagi semua pemiliknya dan keboneka yang pernah muncul ke layar lebar. Berikut adalah 5 benda terkutuk yang memakan korban jiwa. 5. Crying Boy Painting. Pada tahun 80-an, The Crying Boy Painting adalah lukisan yang paling laris di Inggris dan ini banyak banget di print berkali-kali lalu dipajang di berbagai macam rumah. Tidak berapa lama, rumah yang memajang lukisan ini nih ditemukan terbakar. Walaupun rumah terbakar dan berbagai macam perabotan itu hangus menjadi abu, lukisan ini masih terpajang utuh seakan-akan api tidak berani menyentuh lukisan ini. Nggak percaya? Coba aja lo print lukisan ini dan lo pajang di kamar lo. Ya siapa tahu gitu kalau lo lagi malam minggu di luar hujan dan lo butuh kehangatan, ya udah deh, api itu kebakaran di rumah. Tapi kalau kebakaran juga tenang aja, kan Jakarta sekarang lagi musim hujan. Nggak cuma Jakarta sih, Cirebon juga musim hujan. Tiap malam tuh hujan, cucian gua nggak kering 3 hari beneran. Kalaupun kebakaran ya ada hujan gitu. Keempat, Iceman. Mayat dari seseorang ditemukan terkubur di pegunungan The Alps pada tahun 90-an. Dan mayat ini adalah manusia yang hidup di 5.000 tahun yang lalu. 13 tahun setelah penemuan mayat The Iceman ini, 7 anggota tim penelitian Iceman mendadak meninggal dengan sebab-sebab yang bisa dibilang gak jelas. Ada yang meninggal karena kecelakaan ketika ingin seminar The Iceman, ada juga yang longsor terkubur salju, ada juga yang kena penyakit virus di darahnya, dan ada juga yang mati mendadak. Ini aneh banget. 3. The Dybbuk Box. Dalam cerita rakyat umat Yahudi, The Dybbuk atau The Dybbuk, gue gak tau bacanya The Dybbuk mungkin ya. The Dybbuk adalah salah satu arwah jahat di kalangan Yahudi. Ceritanya nih, ketika terjadi Holocaust, salah satu orang Yahudi yang terperangkap di Holocaust itu berhasil mensummon The Dybbuk, The Dybbuk, lalu mengunci The Dybbuk di dalam kotak anggur, kotak wine. Lalu pada tahun 2001, Kevin siapa namanya? Kevin Manis. Dia membeli kotak wine itu, ya mungkin dia seorang yang kebanyakan uang dan pencinta barang-barang antik. Dia membeli kotak wine, dia nggak tahu kalau di dalamnya itu ada The Dybbuk. Dan pada malam itu dia bermimpi didatangi roh-roh jahat. Nah, karena Kevin nggak nyaman nih setelah membeli wine box ini, dia akhirnya memberikan wine box ini ke ibunya. Ini konyol nih sebenarnya. Ini benda terkutuk, terus dikasih ke nyokapnya. What the fuck man, lo kasih ke mantan pacarnya kayak gitu. Dan bener kan, setelah ibunya dikasih wine box ini, ibunya kena stroke. Lalu box ini akhirnya berpindah tangan sampai kemana-mana. Dan laporan terakhir yang gue dapatkan adalah the wine box ini nih, wine box ini sekarang berada di tangan Jason Hexton. Dan akhirnya si Jason Hexton ini mengidap suatu penyakit kulit aneh setelah menyimpan wine cabinet ini. Damn. Kedua, Annabelle Doll. Nah, lo pasti tahu nih Annabelle Doll karena filmnya udah muncul di layar lebar di tahun 2015 kemarin. Cuma menurut gua lebay. Bonekanya lebay banget, sumpah. Tapi serem, tapi lebay. Nah, kalau di movie nih, kalau di filmnya ini adalah boneka Annabelle. Cuman kalau yang versi aslinya, ya seperti ini. Nggak lebay. Seperti boneka yang kebanyakan boneka yang imut, yang standar, nggak menyeramkan. Karena kalau yang boneka Annabelle yang ada di movie itu kelewat serem, kelewat what the fuck, lo ngapain ngasih gua kado boneka ini? Lo kelihatan serem, man. So, hampir mirip dengan yang ada di filmnya. Jadi boneka ini dibeli di toko antik. Nah, ketika dibeli di toko antik, ketika si yang beli ini yang bernama Donna, yaitu seorang mahasiswa, seorang pelajar yang bersekolah di sekolah suster, nursing school. Apa ya kalau bahasa Indonesianya itu? Sekolah kebidanan mungkin, ya. Sekolah kebidanan.
Dan pada awalnya boneka ini biasa aja men, kayak boneka seperti biasa yang ditaruh, diem. Cuman ketika suatu hari boneka ini ketika ditaruh di satu tempat, misalnya di atas meja, dan nanti bonekanya itu bakalan pindah sendiri. Nggak cuma pindah aja, terkadang bahkan di boneka tersebut terdapat noda darah. I don't know, mungkin si Donna fap dan bercak darahnya ke Annabelle, atau emang si Annabelle ini mens, atau emang Annabelle ini udah mengambil korban jiwa. Karena you know, di mana ada darah pasti hal buruk terjadi dan akan terjadi lagi. Singkat ceritanya nih, Donna dan kawan-kawannya memanggil paranormal investigator dan dilakukan 2 kali eksorsis, tapi tetap aja makhluk jahat tetap ada di boneka Annabelle. Dan akhirnya boneka Annabelle tersebut dibawa ke suatu museum museum paranormal gitu dan dikunci di dalam box. Dan walaupun sudah berada di dalam box kaca, Annabelle itu terkadang sering berpindah-pindah posenya. Pertama, The Englishman Painting. Dari rumor yang gue baca sekarang, lukisan The Englishman Painting ini memiliki aura terkutuk karena dilukis oleh darah si pelukisnya sendiri dan bunuh diri setelah menyelesaikan lukisannya. Ini what the fuck, kurang kerjaan, sumpah. Entah ini kebanyakan uang atau kurang piknik. Nenek dari Sin Morrison mengklaim bahwa dia mendengar suara bisikan dan tangisan dan juga penampakan ketika berada di dekat lukisan ini. Nah, lukisan ini akhirnya tetap berpindah tangan. Gue bingung ya, kenapa benda terkutuk itu bisa berpindah tangan. Kenapa nggak dibakar, diumpetin, dimasukin dalam tanah gitu aja. Nah, pokoknya lukisan ini berpindah tangan sampai ke keluarga Robinson. Nah, ketika sampai di keluarga Robinson, anaknya terjatuh dari tangga. Istrinya, rambutnya tuh sering kejambak, jadi kayak lagi jalan, tek. Nah, akhirnya nih, Robinson akhirnya menggunakan akal sehatnya dan mengunci, mengurung, menyimpan, mensegel lukisan tersebut di basement rumahnya. Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Gimana? Gue yakin banget kalau lo atau keluarga lo atau entah itu paman lo, temen lo, pasti punya semacam benda pusaka di rumah. Nah, coba deh lo tulis sedikit, ceritain ke gue. Kita berbagi cerita mengenai benda pusaka yang lo punya ya, atau yang ada di rumah lo, atau yang lo tahu. Entah itu biasa keris, lukisan, mungkin pisau, mungkin alat makan, atau lemari, atau apa, dan beserta kejadian anehnya. Tulis segera komentarnya, tulis segera ceritanya di kolom komentar di bawah, oke? Kasih gue jempol ke atas kalau lo menyukai video ini, dan kasih gue jempol ke bawah kalau lo menganggap video ini membosankan. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendapatkan update tercepat langsung dari smartphone lo, gratis, bener-bener tanpa biaya. Jangan lupa like Facebook fanpage Ewing HD untuk mendapatkan kabar dari Facebook, dan juga join ke grup Ewing Squad, #Ewing Squad, untuk mendapatkan tips-tips mengenai menjadi YouTuber yang berkualitas lah. Follow Twitter gue kalau lo tertarik dengan cerita hidup gue. Kalau nggak tertarik ya nggak usah follow. Lagi pula kenapa juga lo tertarik. Dan juga follow Instagram gue untuk behind the scene dari Ewing HD. Kunjungi juga website official page Ewing HD di www.ewinghd.net, dan cek di bagian blognya tuh kalau lo pengen tahu cerita panjang lebar mengenai kehidupan gue, bagaimana susahnya mengupload video, dan bagaimana perjuangan gue untuk memaintain YouTube ini. Terakhir, nama gue Ewing, dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya.